Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mata pelajaran dimulai, kita marilah berdoa. Menurut kita yang masing-masing, berdoa mulai. Langsung saja, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita sudah siap belum? Alat tulisnya keluarkan. Alat tulisnya keluarkan untuk peralatan sebelum mata pelajaran langsung. Pakaian udah rapi, pakaian. Terima kasih. Sepertinya ini sebenarnya. Sebelum memasuki mata pelajaran, kita pagi-pagi sudah melakukan kebaikan belum pada teman, seperti tolong menolong. Contohnya apa? Tolong menolong, apa sih ya? Membantu orang, membantu temannya. Itu contoh-contoh kebaikan. Terus langsung saja ke mata pelajaran yang Bapak akan pelajari, yaitu sumber energi. Contohnya seperti energi listrik menjadi energi gerak. Apa itu? Energi listrik menjadi energi gerak yang ada di samping kita. Kan energi listrik kan yang berupa listrik, energi listrik menjadi energi. Yang kedua yaitu contohnya itu ada energi listrik menjadi energi panas. Apa itu contohnya? Kira-kira energi listrik menjadi energi panas itu buat rapihin baju. Nah, setrika. Terus langsung saja Bapak akan membagikan ya untuk poster untuk disimak ya, supaya kita pelajaran kita maksudnya kan nggak ada yang fokus ya. Langsung saja ke poster ini, nanti Bapak jelasin, nanti disimak, nanti Bapak ngasih LKPD, lembar soal buat kerja kelompok diskusi ya. Ada 10 kelompok ya untuk pelajari. Belakang. Udah. Masih ada kan? Belakang.
Sudah. Mas ya. Lihat dulu. Karena mata pelajaran yang ini ya. Berarti contohnya kan masih berkaitan dengan sumber energi ya. Itu ayo hemat listrikmu ya. Contohnya dengan cara yang nomor 1 yaitu matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan. Apa sih maksudnya menghemat listrik itu? Yaitu jikalau kita di ruangan kelas, di rumah atau di kamar, kalau sudah terbit matahari kita harus mematikan lampu. Jangan sampai kita lampu masih cuaca sudah cerah, lampu belum dimatikan gitu. Namanya itu hemat listrik ya. Yang nomor 2 yaitu ada manfaat cahaya matahari sebagai penerangan saat pagi dan sore ya. Jadi matahari juga jika terbit itu banyak manfaatnya. Jadi bisa menerangi kita. Jika kita di rumah suasana gelap, bisa kan ada matahari ya, dibuka jendelanya, dibuka, terus pintunya dibuka, kan bisa menghemat listrik kalian. Lampunya dimatiin. Terus yang nomor 3 yaitu ada cabut terminal listrik jika tidak digunakan. Bahaya juga nih jika kita masih misalkan lagi nyolong kipas ya, itu colokannya itu tidak bisa maksudnya nggak dicabut sama kitanya. Kita jangan sampai nggak dicabut, nanti kan menyebabkan kepanasan dan meleleh, itu namanya kebakaran nantinya. Takutnya gitu penyebabnya. Terus nomor 4 yaitu atur penggunaan elektronik berdaya tinggi. Jadi di rumah kan kita kan posisikan masih 2 paket gitu ya, listrik ada 2 paket, ada 1 paket. Kita jangan sampai punya elektronik melebihi, kalau ngecas itu melebihi 2 paket itu nanti nggak seimbang, nanti boros gitu listrik tuh, nggak hemat gitu. Terus nomor terakhir ini ya, untuk penggunaan elektronik. Terus langsung saja Bapak akan memberikan LKPD. Sebelum membagikan LKPD, Bapak akan membagikan kelompok ya. Kelompok satunya 1 soal. Jika tidak mengerti nanti Bapak juga menerangkannya. Menerangkannya gimana? Kan ada memahami perubahan energi ya. Tuliskan perubahan energi yang terjadi berdasarkan gambar. Contoh satu aja ya, misalkan lampu ya. Misalkan lampu, sumber energinya yang digunakan itu apa? Kayak tadi aja, lampu nyala itu karena apa gitu? Karena listrik. Perubahan energinya apa? Jadi apa? Jadi cahaya. Jadi per kelompok 1 ya. Nanti diisi. Nama kelompoknya diisi. Ya. Nama kelompoknya diisi bisa. Diisi. Nama kelompok diisi. Kemudian coba ditulis ya. Nama adik-adik, terus kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak 10. Yuk, diisi. Jangan terburu-buru lah, santai aja. Ada yang kesulitan? Kira-kira kalau hari Jumat jam berapa sih? Seperti isi.
tiga itu jangan sampai iya lumayan pertanyaannya rada menantang. Ada yang rumahnya di Kilalawa paling sama ya Kilalawa ada udah aman sob. Ada yang kesulitan? Berarti kelas 5 itu dibagi apa ya? Emang kebanyakan atau gimana? Oh tadi SD 3 ada SD 3 nya cuma di kecil tuh. Berarti yang di samping jalan itu berarti SD 2. Udah di sini. Udah. Oh, nggak apa-apa, santai aja jangan terburu-buru. Biar benar. Kalau itu niatnya mau dikasih hadiah ke semua. Cuma ketinggalan nanti aja ya sama ngapus ini kemarin sekali lagi kasih hadiah surprise berhubung di pada sudah semua jika diskusi kelompoknya udah beres untuk nanti yang ditunjuk kelompoknya maju nanti ya perkenalan nanti disebutin pas apa urbanitanya apa ya. Udah pada semua? Nanti nungguin yang belum. Kira-kira pelajaran di SD yang sulit pelajaran apa sih? Yang di SD pelajaran apa sih ya? Yang sulit itu pelajaran apa? Bahasa Inggris terus? TK terus? Cuma dua aja. Lumayan ya, pusing. Untuk kelompok TK maju, perkenalan dulu. Kita nanti sebutin satu. Nama saya dulu perkenalan. Belajar apa ya namanya? Belajar maju ke depan, belajar maju ke depan. Karena jika kita tidak bisa melakukan seperti ini, tidak diajar dari kecil seperti ini, nanti kita dewasa akan kaku, akan butuh gimana tata cara berbicara di depan orang banyak. Gitu. Pasti saya juga pas pertama ke SD juga kayak gini, cuma alhamdulillah gitu dibiasakan. Perkenalan. Satu. Perkenalkan nama saya. Nah, disebutin. Ini di sini. Nah. Yang nomor 1 lampu. Sumber energinya. Ya, terus 2. Nomor 3.
robot sumber energi listrik bisa digerakkan dengan remote. Ya, terus benar. Robot listrik bisa berjalan dengan sendiri. Ya, ini tangannya. Itu kelompok satu, maju kelompok satu. Kelompok satu maju. Satu-satu. Yang ini bacanya nomor satu, yang ini nomor dua, yang ini nomor tiga, yang ini nomor empat. Ya, benar. Ya, tangannya kelompok satu, karena kelompok tiga, kelompok berapa? Kelompok lima. Maju ke depan. Semangat, semangat, semangat. Namanya juga lagi belajar ya. Terus harus semangat, sekolah harus semangat. Di sini, di sini. Iya. Satu-satu perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Pasel. Ya. Jawab seperti satu-satu. Lampu. Sumber energi yang digunakan energi Ya, benar. Terus perubahan energinya? energi cahaya. Ya, nomor dua, sob. Sumber energi. Ya, terus robot. Yang digunakan pengaruh listrik perubahan energi. Ya, sekarang kelompok 5. Sekarang kelompok 10. Lagi. Semangat. Lahir. Lahir. Terima kasih udah bekerja sama ya, maksudnya udah mengisi LKPD, udah berani maju ke depan, udah berani berbicara di depan banyak orang gitu. Jadi kita jangan sampai apa ya namanya, jangan sampai minder lah kalau disuruh sama ibu guru siapa? Ibu Nia. Jadi kalau kita disuruh sama Ibu Nia, kita jangan sampai minder. Kita itu harus berwibawa, gitu, harus bersemangat dalam belajar gitu. Terus Bapak mau titip ke kalian sepatah dua kata untuk motivasi belajar. Kalian masih panjang untuk belajar, masih masa depannya masih jauh gitu. Jangan sampai kita punya pikiran ya sampai SD aja sekolahnya sampai sini aja. Kita jangan sampai punya pikiran seperti itu. Kita harus punya jangkauan lebih panjang, punya pikiran lebih panjang. Kita mau kuliah, kita mau sekolah SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, S3 dari dokter, kan hebat kan? Ya, alhamdulillah juga Bapak juga lagi pertama masuk SD itu lagi 2016 keluar 2010 keluar 2016 langsung masuk pesantren SMP
SMA, alhamdulillah sekarang kuliah sama Mbak Elsa ya. Apa sih saudaranya Lukman? Ya, kuliahnya sama Mbak Elsa, ngambil jurusan PGSD jadi PGSD. Nanti sarjananya jadi SPD. Kita juga jangan sampai apa ya namanya punya pikiran yang pendek lah. Terus titip juga kepada adik-adik sekalian, hargailah temanmu dan hormatilah bapakmu dan ibumu. Kita jangan sampai menyakitkan hati kedua orang tua kita. Jangan sampai menangisi kedua orang tua kita. Jangan sampai kita punya rasa nggak enak itu kepada orang tua kita. Itu tuh kalau dikatakan jadi doa orang tua itu lebih mustajab daripada doa wali. Kita jangan sampai menyepelekan gitu. Kita kalau ada apa-apa bicara kepada orang tua. Jikalau kita mau ujian, ibu minta doanya buat buat saya ulangan. Mohon doanya supaya lancar, supaya nggak ada halangan, dan alhamdulillah gitu. Semoga nilainya di atas rata-rata gitu. Insya Allah gitu. Kalau orang tua, bapak kita, ibu kita selalu mendoakan kita, insya Allah gitu. Sukses, lancar, belajarnya tenang, alhamdulillah. Ya. Sebelum ditutup, kita mau speaking dulu boleh nggak? Kalau yang speaking dong, dimohon berdiri dulu, berdiri dulu. Udah tahu nggak apa sih speakingnya gimana? Yang buka tuh. Ya, boleh ya. Jadi contoh dulu sama Arif contohin. Sama Pak Arif contohin. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, lalu bersenang. Ulang ya. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, tertawa lagi. Ya, gitu aja. Ya. Udah. Duduk kembali. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih yang sudah bisa bekerja sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mata pelajaran kita ditutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa sebelum belajar. Sudah belajar gimana? Biasanya. Oh, makasih. Yo, kamu basmalah. Baca doa kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tutup. Ya, hati-hati di perjalanan sebelum pulang. Kalau mau pulang hati-hati. Jikalau ada atasan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jikalau kita mau
melewati ke depan mereka kita bilang apa sob? Permisi. Kalau bahasa Sundanya insya Allah itu yang dinamakan akhlakul karimah yang ada di anak-anak itu harus diterapkan akhlak-akhlak adab-adab. Terus sekali lagi mari awas ya, dahulukan adab ya, adab dahulukan adab kepada ibu guru, kepada bapak guru. Jangan sampai kita nggak punya akhlak, nggak punya akhlak. Insyaallah. Terima kasih ya dari saya, dari bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, atur nuhun. Makanya banyak foto, yes.